Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita masih diizinkan pagi ini untuk menikmati berkat-Nya, menikmati anugerah-Nya bagi setiap kita. Di awal pekan ini, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur di sepanjang malam kami telah lalui oleh karena kemurahan-Mu. Dan kami merindukan sebelum kami beraktivitas melakukan tugas tanggung jawab kami dalam sepekan ini. Kami butuh kebenaran, kami butuh firman yang menjadi fondasi di dalam langkah juang hidup kami. Menyerahkan waktu ini demi nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam hidup ini Tuhan memakai situasi yang tak diharapkan dan cara-cara yang mengherankan untuk membuat orang datang kepadanya. Sebenarnya sederhana dan sangat jelas, di mana kita mewartakan atau memberitakan kabar baik atau keselamatan yang kita sudah terima, agar dunia di sekitar kita yang terhilang dari hadapan Tuhan dapat mendengar kabar keselamatan atau berita baik dari sorga. Seorang tokoh yang bernama Francisco Ramos, utusan Injil yang pergi ke Spanyol, adalah salah satu contoh orang yang datang kepada Kristus melalui peristiwa yang tak terduga. Sebagai orang asli Portugal, ia pergi ke Inggris untuk mencari pekerjaan. Kemudian penyakit yang berbahaya ditemukan pada otak ayahnya, membuat Francisco mulai bertanya-tanya tentang kehidupan ini secara lebih serius. Pada suatu hari Ramos memotong jalan melalui Hyde Park. Hatinya terluka dan pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Seorang pemuda sedang berkhotbah tentang Yesus dan Ramos berhenti untuk mendengarnya. Langsung saja, tanpa keraguan, ia mendengar tentang rencana keselamatan Allah. Pada hari berikutnya ia berjumpa dengan orang yang percaya lainnya dan menjual buku-buku Kristen. Kemudian ia membeli buku Billy Graham berjudul Peace with God, damai dengan Allah. Saudara kasih Tuhan, meskipun ia belum tahu buku apa itu, tetapi kemudian ia membaca buku itu dan beberapa waktu kemudian ia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dan di malam itu juga dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya dia sendiri yang percaya kepada Kristus, tetapi bersama istrinya. Bahkan sampai hari ini pun ia melayani Tuhan bersama keluarganya sebagai utusan Injil. Saudara kekasih dalam Kristus, mari kita perlu berdoa setiap hari supaya kita temukan cara untuk bercerita kepada orang lain tentang Yesus dan tentang kasih bahkan kuasanya yang menyelamatkan setiap orang berdosa, agar mereka datang kepada Yesus. Kita perlu berdoa agar Tuhan memberikan kita keberanian, Tuhan memberikan kita cara-cara atau metode-metode, bahkan Tuhan memberikan kita orang-orang yang dipersiapkannya untuk kita menyampaikan kabar keselamatan, agar mereka boleh datang kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang dikerjakan Tuhan di dalam hati seseorang. Kita tidak akan pernah tahu siapa-siapa yang boleh percaya akan Yesus Kristus. Olehnya berita keselamatan di dalam Kristus perlu kita proklamirkan, perlu kita beritakan, perlu kita sampaikan. Dengan kata lain, kita menjadi surat Kristus, kita menjadi tangan kanan Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberitakan
perbuatannya. Saudara kasih oleh Tuhan, memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus tidak berarti kita membawa orang lain untuk menganut kepercayaan yang baru atau agama yang baru. Tetapi memberitakan keselamatan itu berkaitan dengan keselamatan seseorang setelah kematian itu menjemput. Itulah sebabnya berita keselamatan itu disampaikan kepada semua suku, disampaikan kepada setiap orang tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku. Karena berita keselamatan itu diperuntukkan untuk setiap orang berdosa. Kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu di pagi hari ini, bahwa di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak di antara mereka yang kemudian percaya kepada Engkau. Terpuji nama-Mu, kami melangkah dengan iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah renungan di awal pekan ini. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.